Sejumlah penumpang speedboat panik melihat seorang pria tanpa pakaian dan pelampung meminta tolong di tengah laut perairan Ternate, Maluku Utara. Speedboat yang mengangkut sejumlah penumpang tujuan Ternate, Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat itu kemudian berhenti untuk menolong korban. Diketahui korban bernama Safi, 35 tahun, warga desa Taurok. Saat itu korban pergi melaut seorang diri. Namun dalam perjalanan korban dihantam gelombang tinggi hingga terlempar dari perahu. Kondisi cuaca saat itu tidak bagus atau berombak, akhirnya ombak menghantam perahu korban, sehingga korban terpental keluar dari perahu, jatuh ke laut, dan perahu korban dalam kondisi masih nyala atau hidup, sehingga perahu atau ketinting korban pergi meninggalkan korban. Setelah tiba di Jailolo, korban kemudian dibawa ke rumah sakit karena lemas akibat terombang-ambing di laut selama 2 jam serta dihantam gelombang. Hujan deras Sabtu pagi di Jakarta membuat sejumlah wilayah kebanjiran. Tinggi air ada yang mencapai setengah meter. Permukiman warga di kawasan Komplek Polri, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Sabtu pagi terendam banjir. Banjir disebabkan Kali Krukut meluap karena hujan lebat. Tinggi banjir berkisar 60 hingga 70 cm. Banjir mengganggu aktivitas warga karena kendaraan tidak bisa melintas. Banjir juga melanda kawasan Petogongan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tinggi air mencapai 50 cm. Banjir sering terjadi di wilayah ini jika hujan deras mengguyur ibu kota. Luapan air Kali Krukut juga membuat banjir semakin tinggi. Warga berharap langkah konkret pemerintah ataupun dinas terkait untuk mengatasi banjir, seperti normalisasi aliran kali dengan pengerukan lumpur. Kecuali ini 2 kelurahan. Oh, 2 kelurahan. Emang sering banjir di sini? Sering banjir. Hujan dikit banjir ini. Dikit banjir. Ini udah berapa kalinya, Bang? Dalam seminggu apa baru kali ini? Udah 2 kali. Udah 2 kali ya? 2 kali. Jalan Bangunusa Raya Cengkareng, Jakarta Barat juga terendam banjir. Warga terpaksa melintasi genangan air hingga 30 cm agar tetap bisa beraktivitas. Meski cepat surut, banjir sering menggenang beberapa hari belakangan ini saat curah hujan tinggi. Warga menduga proyek perbaikan saluran air di lokasi membuat air mudah meluap. Petugas mengerahkan mesin pompa untuk mengurangi genangan air. Akibat curah hujan tinggi, puluhan rumah warga di Jalan Sukabumi Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat juga terendam banjir. Ketinggian air mencapai 1 meter. Banjir dengan ketinggian 1 meter ini merendam puluhan rumah warga di Jalan Muhajar, Sukabumi Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Selain curah hujan yang tinggi, luapan air Sungai Sekretaris yang berdekatan dengan permukiman warga menjadi penyebab banjir. Meski terbilang cepat surut, warga tetap siaga karena khawatir air naik kembali. Terlebih lagi, ini merupakan banjir yang kedua kalinya dalam sepekan. Setelah air berangsur surut, sejumlah warga membersihkan saluran air di halaman depan rumah dari sisa endapan lumpur dan sampah. 8 atau banjir tinggi. Jam 8, jam 9 air mulai tinggi ya Bu ya? Itu sepinggang orang dewasa ya? Kalau luapannya ini dari mana sih Bu kalinya? Banjirnya? Karena kan itu kali kecil itu nggak lancar Pak, itu kan 3 kali. Nggak lancar karena banyak di rumah penduduk sepanjang kali sekitar sini. Jadi mengecil kalinya, jadi air nggak lancar. Warga berharap agar Sungai Sekretaris ini menjadi perhatian pemerintah untuk dilebarkan dan diperdalam agar air tidak mudah meluap saat curah hujan tinggi. Warga menggelar hajatan di Ponorogo, Jawa Timur di tengah banjir. Rumah tergenang banjir akibat hujan deras yang terus turun. Warga desa Ngambaan, Kecamatan Sukorejo, Ponorogo menggelar hajatan di tengah banjir.
Warga duduk di atas kursi sementara di bawahnya air banjir menggenang. Meski di atas genangan air, namun acara tahlilan tetap digelar. Banjir terjadi setelah hujan deras turun lebih dari 3 jam. Akibatnya air sungai Kepekan meluap dan menggenangi perkampungan. Hujan deras juga menyebabkan banjir di Kelurahan Paju Ponorogo. Sungai Paju meluap dan menggenangi perkampungan dan jalan desa. Bahkan air banjir masuk ke 4 ruang kelas di Madrasah Ibtidayah Negeri Min 6 Ponorogo. Ketinggian air sempat mencapai 10 cm di dalam ruang kelas. Masuk gitu ya. Terus ini gimana? Diliburkan semua atau gimana? Diliburkan. Terus ini sudah mulai surut ya Pak? Ini mulai surut nih. Akibat air yang masih menggenang, sekolah pun diliburkan. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Sejumlah warga dari distrik Paro, Kabupaten Duga, Papua dievakuasi oleh tim gabungan TNI Polri menggunakan helikopter. Para warga tersebut kelelahan saat berusaha melarikan diri akibat berita bohong yang disebarkan KKB. Satu persatu, warga di puncak Gunung Uwe di distrik Paro, Kabupaten Duga, Papua, dievakuasi petugas gabungan TNI Polri menggunakan helikopter. Mereka kelelahan usai berusaha menuju kota Kenyam lantaran terhasut hoaks yang disebarkan oleh KKB bahwa TNI Polri akan mendukung distrik Paro. Warga beramai-ramai keluar dari tempat tinggal mereka dan nekat berjalan kaki dengan berbekal ini. 25 orang berhasil dievakuasi termasuk lansia dan anak-anak. Hari ini sudah 25 orang yang sudah dijemput pakai helikopter TNI maupun Polri, sehingga saya menyampaikan terima kasih apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan TNI Polri serta anggota yang luar biasa membantu kami untuk menyelamatkan masyarakat kita. Selain termakan hasutan, warga juga khawatir menjadi korban kekejaman KKB. Kini distrik Paro terancam kosong karena ditinggal oleh warganya. Dari Duga, Papua, Nathan Making, iNews melaporkan. Sementara itu, TNI Polri masih cari keberadaan pilot pesawat Susi Air yang pesawatnya dibakar oleh KKB Papua. Upaya pencarian dilakukan dengan 2 metode, yaitu soft approach dan hard approach. Pilot pesawat Susi Air Kapten Philips Mark Mertens masih dalam pencarian sejak pesawat yang dibawanya dibakar di landasan udara distrik Paro, Kabupaten Duga, Papua Tengah pada Selasa pagi. Hingga kini petugas gabungan belum bisa memastikan kondisi pilot apakah disandra oleh KKB atau diamankan oleh warga Paro. Sampai saat ini adalah kita masih mencari oknum pilot tersebut, apakah diamankan oleh kelompok Egyanus Kagoya ataukah simpatisannya. Ini masih kita cari. Guna menemukan pilot pesawat ini, petugas telah mengerahkan helikopter guna membantu proses pencarian. Sudah kita coba berapa kali patroli dengan heli, belum bisa karena memang kelebatan hutan di Papua ini. Apakah kita kemarin hanya bisa nyusuri di jalan-jalan yang sudah jadi. Kita berharapkan pilot itu ada di situ. Ternyata sampai siang pun belum bisa. Diketahui, operasi penyelamatan ini merupakan operasi kemanusiaan sehingga banyak hal yang harus dimatangkan. Kita ke informasi gempa Turki di mana menyisakan duka yang mendalam. Sepasang suami istri terbang dari Qatar dan mendapati keluarganya hilang bersama apartemen yang runtuh. Kerabat anggota keluarga yang terjebak di bawah puing-puing dari blok apartemen yang runtuh di Turki dengan cemas menunggu tanda-tanda korban selamat pada hari Kamis. Aydin Sisman dan istrinya terbang dari Qatar setelah serangkaian gempa bumi melanda Turki dan Suriah pada Senin untuk membantu anggota keluarga mereka dan kerabat lainnya dari Ukraina yang tinggal bersama orang tua istri Sisman. Ibu mertuanya orang Ukraina sedangkan ayah mertuanya orang Turki. Mereka memiliki seorang sepupu dan kedua putranya yang tinggal bersama mereka setelah melarikan diri dari konflik di Ukraina.
Ketika Sisman tiba di lokasi tempat tinggal mertuanya, ia menemukan bangunan yang runtuh tanpa ada petugas penyelamat yang hadir. Sisman dan keluarganya percaya bahwa bangunan itu dibangun dengan kokoh dan memiliki reputasi lokal. Tetapi pekerja konstruksi yang memilah-milih puing-puing menyarankan bahwa meskipun bagian atas bangunan kokoh, garasi dan fondasinya tidak sekuat itu. Ve şu an kayınvalidem ve kayınpederim var, enkaz altındalar. Yani ben buraya dün geldim. Hiç kimse yoktu burada. Hiçbir kurtarma ekibi yoktu. Kendi imkanlarımla çıktım orada, yukarılarda gezindim, dolandım, baktım. Cesetler gördüm. Hatta çıkardık. Kafası olmayan mı deseniz hepsi var. İnanın hepsi var. Ve halen de çıkıyor. Yani bu Hatay'da yıkılmayacak tek bina diye sorsanız inanın ki herkes burayı gösterirdi. Ama en kötü durumda da burası. Ukrayna'dan gelen, savaştan kaçıp gelen misafirlerimiz var. Şu an onlar da içeride yatıyorlar. Hiçbir haberimiz yok. 5 tane cenazemiz var içeride. Bu saatten sonra da kurtarılacağını zaten düşünmüyoruz. Turki selama bertahun-tahun menggoda nasib dengan tidak menegakkan aturan konstruksi modern, sambil membiarkan dan dalam beberapa kasus mendorong ledakan real estate di daerah rawan gempa. Penegakan hukum yang longgar yang telah lama diperingatkan oleh para ahli geologi dan teknik mendapatkan pengawasan baru setelah gempa bumi dahsyat minggu ini. Duta Besar Republik Indonesia untuk Turki, lalu Muhammad Iqbal, temui 123 WNI yang dievakuasi akibat gempa Turki. Ia memastikan akan membantu WNI terdampak gempa terkait kelanjutan kehidupan di Turki. Tak hanya menemui 123 WNI yang berhasil dievakuasi pasca gempa Turki Suriah, Duta Besar Republik Indonesia untuk Turki, lalu Muhammad Iqbal, juga mendengarkan dengan seksama curahan hati ke 123 WNI. Dalam forum curhat yang diadakan ketika makan siang tersebut, Iqbal memastikan tak hanya evakuasi, namun juga akan membantu keperluan WNI terdampak gempa, seperti trauma healing, kekurangan sandang pangan, kehilangan dokumen penting, hingga kekhawatiran akan kelanjutan studi para pelajar Indonesia yang masih terdaftar sekolah. KBRI juga akan mendampingi dan menerbitkan dokumen penting yang hilang hingga menemui Dewan Perguruan Tinggi Turki untuk memastikan para mahasiswa dapat melanjutkan studi di universitas lainnya di Turki. Pemirsa, Nurul Kolbi Mutiah, putri dari Wakil Wali Kota Cilegon, Banten, menjadi salah satu korban terdampak gempa bumi di Turki. Nurul bersama 5 rekannya saat ini dalam kondisi selamat meski bangunan tempat tinggalnya rusak. Wakil Wali Kota Cilegon, Banten, Sanuji Pentamerta terus memantau informasi terkini terkait gempa Turki dan Suriah. Melalui telepon seluler, ia menanti kabar dari sang putri yang menjadi WNI terdampak gempa di kota Kayseri, Turki. Nurul Kolbi Mutiah berada di Turki untuk kuliah jurusan politik internasional. Komunikasi Sanuji terakhir kali dengan sang putri adalah pada Rabu sore, dan hingga kini ia masih belum berhasil untuk menghubungi kembali sang putri. Kondisinya terdampak, bukan di pusat gempa, tapi kota tempat anak saya berada, kota Kayseri, itu terdampak gempa. Jadi bangunan tempat tinggalnya mengalami retak, sehingga oleh otoritas pemerintah setempat tidak diizinkan untuk pulang ke tempat tinggalnya, ke bangunannya. Lift juga dimatikan, anak saya berada di lantai 5, jadi juga tinggi, sehingga anak-anak sudah hari ketiga ini berada di luar, di penampungan di luar, di tenda dan di masjid. 5 mahasiswa asal kota Cilegon termasuk anak wakil wali kota terdampak gempa Turki Suriah. Kelima mahasiswa itu dikabarkan dalam kondisi selamat.